Selamat pagi, saya Estarina, nomor induk mahasiswa PO 71-2002-149. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita, di mana sistem reproduksi wanita ini adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi pada perempuan. Terdapat sejumlah organ sistem reproduksi wanita yang berbeda dengan laki-laki. Nah, fungsi dari sistem reproduksi wanita ini yaitu untuk menghasilkan sel telur yang disebut juga dengan ovum. Sistem reproduksi ini mengangkut sel telur ke tempat pembuahan yang biasanya terjadi di saluran tuba. Sel telur yang sudah dibuahi akan menuju ke dinding rahim, membentuk janin. Proses ini merupakan tahap awal kehamilan. Jika pembuahan tidak terjadi, sistem reproduksi pada wanita akan melakukan peluruhan lapisan rahim atau yang dikenal dengan menstruasi. Selain itu, sistem reproduksi wanita menghasilkan hormon seksual yang menjaga siklus reproduksi. Baik, selanjutnya yaitu bagian-bagian alat reproduksi wanita. Ini adalah bagian-bagian alat reproduksi wanita bagian luar. Yaitu yang pertama, labia majora. Labia majora mempunyai fungsi untuk melindungi organ bagian luar dan merupakan salah satu organ lainnya. Yang kedua yaitu labia minora atau bibir kecil yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya di dalam labia majora dan mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra atau saluran pembawa urin. Selanjutnya yaitu kelenjar Bartholin, di mana kelenjar Bartholin ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sereksi cairan atau lendir. Selanjutnya yaitu klitoris, di mana klitoris ini organ reproduksi wanita yang sensitif dan merupakan tonjolan kecil. Baik, selanjutnya yaitu gambar organ reproduksi perempuan bagian dalam. Organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama adalah vagina, di mana vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh belakang kandung kemih. Vagina ini memiliki fungsi yaitu sebagai alat reproduksi wanita. Selanjutnya yaitu ovarium atau indung telur yang berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan rahim atas yang bertanggung jawab untuk memproduksi hormon. Selanjutnya yaitu tuba falopi atau oviduk yang bentuknya seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium yang mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum. Selanjutnya yaitu rahim atau uterus, yaitu organ reproduksi wanita yang bentuknya seperti buah pir yang merupakan rumah bagian janin yang sedang berkembang. Selanjutnya yaitu leher rahim atau serviks, organ berbentuk tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim dan yang memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Gambar di samping adalah gambar dari ovarium. Baik, sebelumnya ovarium itu adalah salah satu organ reproduksi pada wanita yang berukuran sebesar biji kenari yang memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur setiap bulan dari masa pubertas hingga menopause. Volume ovarium ini akan berubah sesuai usia. Pada usia 2 tahun, volume ovarium ini kurang lebih 0,7 mili. Dan pada usia 20 tahun, volume ovarium ini akan mencapai puncaknya sekitar 7,7 mili. Dan setelah itu akan mengecil sampai menopause yang ukurannya rata-ratanya 2,8 mili. Letak ovarium ada di rongga perut, lebih tepatnya di daerah pinggang kanan dan kiri, dengan kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel di dalamnya. Baik, berikut adalah bagian dari ovarium. Bagian yang pertama yaitu bagian permukaan, di mana bagian permukaan terletak di bagian paling luar dari ovarium yang terdiri dari epitel kuboid selapis atau epitel germinal. Selanjutnya yaitu korteks, di mana korteks ini merupakan bagian kulit ovarium yang terletak sesudah bagian permukaan atau di bawah epitel germinal. Korteks tersusun dari jaringan ikat longgar yang disebut dengan namanya stroma dan juga merupakan tempat yang ditemukan sel folikel dengan berbagai ukuran dan kematangan yang bisa dilihat melalui USG. Selanjutnya yaitu medula atau yang disebut juga dengan hilus, yang berada di bawah korteks yang merupakan bagian tengah dari ovarium yang terdiri dari jaringan ikat dan banyak pembuluh darah atau yang disebut juga dengan vaskular. Nah, berikut adalah gambar dari medula atau yang disebut juga dengan hilus. Selanjutnya fungsi ovarium, yaitu yang pertama fungsi ovarium yaitu sebagai fungsi reproduksi,
di mana perkembangan sel telur yang terjadi di dalam ovarium disertai dengan kelompok sel bernama sel folikel. Nah, sel tersebut berisi cairan tempat bertumbuhnya sel telur. Sementara sel folikel tumbuh dirangsang oleh hormon FSH atau yang disebut dengan follicle stimulating hormone. Fungsi reproduksi yaitu untuk perkembangan oogonium yang menjadi oosit terjadi sejak masa embrio. Sementara perkembangan oosit menjadi sel ovum matang tidak akan terjadi hingga masa pubertas dimulai. Ketika masa pubertas sudah dimulai, sel ovum matang akan segera dilepaskan dari sel folikel yang kemudian dikeluarkan dari ovarium ke rahim. Jika sudah masuk ke rahim, maka sel ovum matang tersebut siap untuk dibuahi oleh sel sperma pria. Selanjutnya, apabila sel ovum berhasil dibuahi sel sperma, maka akan tumbuh menjadi embrio. Sementara, jika sel sperma tidak berhasil membuahi sel ovum, maka wanita akan mengalami menstruasi, yakni dinding endometrium luruh bersama sel ovum yang tidak berhasil dibuahi. Yang kedua, yaitu fungsi endokrin, di mana fungsi ovarium tersebut adalah sebagai kelenjar endokrin yang dalam hal ini menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Di mana hormon estrogen merupakan hormon yang mempunyai peran penting dalam perkembangan seksual dan reproduksi pada wanita. Fungsi dari hormon estrogen ini adalah sebagai perangsang perkembangan organ seks sekunder seperti pertumbuhan rambut kemaluan, ketiak, serta payudara, mengatur siklus menstruasi, dan mengendalikan pertumbuhan dinding rahim saat menstruasi. Hormon estrogen memiliki peran yaitu untuk pembentukan darah dan pembentukan tulang. Sementara hormon progesteron termasuk salah satu dari hormon golongan steroid. Hormon yang mempunyai fungsi utama yaitu untuk berhubungan dengan siklus menstruasi, perkembangan embrio, dan kehamilan. Selanjutnya, hormon progesteron ini memiliki fungsi yaitu yang pertama untuk menstimulasi dinding endometrium rahim supaya menghasilkan tempat yang nyaman bagi pertumbuhan janin. Yang kedua, selama proses pembuahan, hormon progesteron berfungsi untuk menurunkan respon kekebalan tubuh untuk mempersiapkan kehamilan. Yang ketiga, bekerja sama dengan hormon prolaktin, progesteron berfungsi untuk mematangkan payudara agar dapat menghasilkan ASI yang lancar. Yang keempat, gairah seksual meningkat melalui hormon ini. Yang kelima, membantu perkembangan saraf otak. Dan yang keenam, melindungi dan memulihkan kerusakan jaringan otak. Jadi, ovarium adalah salah satu organ reproduksi yang mempunyai peran penting dalam sistem reproduksi wanita. Jika seorang wanita memiliki penyakit di sekitar ovarium yang menyebabkan ovarium pecah salah satunya, maka akan berpengaruh pada kesuburannya. Oleh sebab itu, menjaga agar organ reproduksi tetap sehat juga sebagaimana mestinya. Sekian penjelasan saya mengenai sistem reproduksi wanita. Terima kasih.